Ya Rasulihil mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum birisalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya utbir rabbani wal gausis samadani as-sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online pada sore hari ini di Indonesia, semoga selalu mendapat kajembaran rahmaniyah karena kecintaan kita semua kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita sudah ada pada permulaan bulan Rajab 1443 Hijriah. Atau yang sudah dipatenkan oleh pengarsa abad, kita sudah masuk di bulan Ramadan yang ke-11. Ada senandung doa pendek yang sering dikumandangkan hampir di setiap majelis di sekitar kita masing-masing. Senandung doa itu sebenarnya merupakan potongan daripada ucapan ataupun sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalimatnya sederhana. Namun apabila kita telisik, ternyata betapa banyak yang harus kita kerjakan. Yang pertama, doa tersebut menyebut 3 bulan berturut-turut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu artinya bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu ada hubungannya. Amaliyah yang dilaksanakan pada bulan Rajab ada hubungannya dengan amaliyah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban untuk mencapai kebahagiaan di bulan Ramadan, kesuksesan di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menuai hasil yang maksimal di bulan Ramadan, maka persiapan amaliyah itu harus dimulai dari bulan Rajab. Jangan sampai kita baru ngeh sekarang bulan Ramadan, itu pas sudah masuk Ramadan. Jadi bulan Rajab dan bulan Sya'bannya sama sekali tidak dilakukan amaliyah. Nah, ini yang ketiga, tidak boleh kita abaikan adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, ternyata memang apabila kita ingin menuai barokah di bulan Ramadan, maka barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban harus kita lakukan. Paling tidak ada 5 tantang, 5 harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang kalimatnya kalimat yang kurang enak didengar. Masa Allah mengharapkan sesuatu sih. Tetapi yang saya maksudkan, harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ditandai dengan satu bentuk kalimat dalam gramatika bahasa Arab, ada bentuk permohonan. Bentuk permohonan kan ada 3. Ada bentuk permohonan yang apabila kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dikabulkan. Nah, kepastian itu sendiri ditandai oleh satu kalimat. Kalimat itu biasanya berbentuk asa. Asa, nah makanya selesai melaksanakan khotaman,
asallahu yaj'al bainakum wa bainal ladzina dan sebagainya. Itu sudah kepastian. Ya. Atau dalam ayat Al-Qur'an, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan asa ayat akar. Orang bangun malam tahajud itu pasti permohonannya dikabulkan. Nah, ada lagi bentuk yang kedua, itu ditandai dengan laita. Itu artinya permohonan yang tidak akan dikabulkan. Apapun yang diinginkan itu nggak akan diterima, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya dengan menggunakan kalimat lain. Banyak dalam Al-Quran. Satu di antaranya umpamanya ayat yang ke-40 daripada surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Jadi orang kafir bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat besarnya resiko siksa yang akan diterima, maka dia ingin dijadikan tanah. Itu bentuk permohonan yang tidak akan dikabulkan. Mengapa? Karena setiap orang, apapun agamanya, wajib untuk mempertanggungjawabkan amal. Nah, ini ada bentuk ketiga nih. Bentuk ketiga ini ada di antara asa dan laita. Itu menggunakan kata la'ala. La'ala ini sifatnya litaroji. Artinya bentuk permohonan kepada Allah yang dikabulkan atau tidak dikabulkannya bergantung kepada amal yang kita lakukan. Paling tidak ada 5. 5 sasaran. 5 harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan puasa. Gitu ya. Yang harus dilaksanakan mulai daripada bulan Rajab sekarang. Yang pertama ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat la'an. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jadi orang yang bertakwa. Apakah dengan berpuasa otomatis kita menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Memangnya kenapa? Bergantung kepada puasanya. Kalau puasanya hanya asal-asalan, nggak akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dengan menggunakan kata la'ala. Ayat yang ke-185 surat Al-Baqarah. Panjangnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu di bagian akhirnya ada kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh ataupun mempunyai kedudukan seperti orang yang bersyukur? Harus kita lakukan. Apa itu? Walitukmilul iddata. Kita menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang bolong. Jadi kalau kita mengharapkan diterima jadi orang bersyukur sementara puasa hanya separuh, itu mustahil. Yang kedua apa? Walitukabbirullah. Berakhir ataupun finishingnya adalah dengan mengumandangkan takbir. Bukan larangan nyulut petasan, bukan. Tetapi yang diutamakan adalah takbir. Itu yang kedua. Kemudian harapan Allah yang ketiga adalah ada pada ayat yang ke-186. Di ujungnya kalimatnya apa? Itu ada kalimat la'allahum yarsyudun. Awalnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yarsyudun kan bimbingan. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa otomatis? Belum tentu, bergantung kepada yang dilakukannya oleh kita. Apa itu? Berdoa. Gitu. Nah, berdoanya juga nggak sembarangan dalam artian jangan sampai umpamanya. Ada 2 persyaratannya kan. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Pertama, laksanakan segala kewajiban kita. Yang kedua, beriman kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Jangan sampai pada saat kita butuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ingat. Sementara saat kita sedang agak sedikit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita mencari sesuatu itu sendiri bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat Allah cemburu. Ya itu tidak akan mendapat bimbingan. La'allahum yarsyudun. Ditandai dengan kata la'al. Nah, kemudian pada ayat yang ke-187 itu kembali Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Itu ya. Kita menjadi orang yang takwa. Apa yang harus kita lakukan? Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Begitu. Jadi dalam artian pada finishing bulan Ramadan itu kita dianjurkan dengan melaksanakan i'tikaf di masjid. Apabila kita istiqomah melakukannya, bukan hal yang mustahil, takwa itu kita peroleh. Nah, baru yang terakhir nih.
Di penghujung ayat yang ke-189 Allah mengatakan la'alakum tuflihun. Kita bermohon menjadi orang yang sukses, orang yang memperoleh kemenangan. Makanya Abah langsung mematenkan manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama la'alakum tattaqun, nggak tanggung-tanggung. Itu ya. Itu kan dipopulerkan oleh Abah kan belum lama. Artinya hanya baru tahun-tahun 2021-an. Dulu kan nggak begitu. Dulu bukan 9 kemenangan, pernah 5 kemenangan, pernah 3 kemenangan, malah belum disebut merayakan 9 kemenangan, begitu. Nah ini hebatnya pengarsa Abah. Bagaimana caranya menstimulir pikiran kita, bagaimana caranya supaya terfokus melaksanakan amal. Nah otomatis yang saya sampaikan tadi 5 harapan Allah di bulan Ramadan itu sendiri itu perlu kita lakukan. Mulai dari sekarang di bulan Rajab. Nah, hanya 2 kok yang dilakukannya. Pertama sholat, yang kedua puasa. Pertama sholatnya sholat Rajab. Sempat ada yang bertanya kepada saya, memang ada itu sholat sunat Rajab? Kita memang nggak usah nyari dalil. Selama kita bermursyidkan kepada pengarsa Abah, dalilnya Abah aja. Abah ngelakonin apa enggak? Kalau Abah ngelakonin, ya itu berarti dalilnya ada. Kalaupun kita memaksakan mencarinya, oh memang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain melakukan sholat sunat Rajab? Nggak ada dari sononya. Bukan nggak ada dari sononya, ente yang belum ke sono. Coba ke sono sekali-sekali. Itu ada dalilnya, Bu. Mana dalilnya itu sendiri? Maaf, menjelang sholat subuh hampir di setiap masjid di sekitar kita kan disenandungkan apa? Disenandungkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik, yang begitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kalimat begini. Ini apa yang mencontohkan? Begitu hafal apa itu? Gitu ya. Ya man asraqikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamiyah. Jadi pada waktu Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah malam dalam keadaan semua manusia sedang nyenyak tidur. Begitu sampai di Aqsa, di Palestina, diteruskan kalimat tarhimnya, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi didahulukan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi, nggak tanggung-tanggung. Abah pernah nanya kepada para ikhwan waktu itu, saya sempat hadir ada di sebelah. Siapa yang tahu yang dilakukan oleh Nabi itu sholat apa? Nggak ada yang bisa jawab. Lagian Nabi kan belum mi'raj, belum naik ke Sidratul Muntaha, belum menerima kewajiban sholat. Abah langsung yang menjawab. Sholat yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sholat Rajab, karena dilakukan pada bulan Rajab. Jadi ada dalilnya semuanya juga. Nah, alhamdulillah kita sudah dua termen kita ya. Pertama pada awal Rajab, yang kedua pada malam Jumat pertama. Malam kemarin. Nah, tinggal lagi nanti 2 termen lagi pertengahan Rajab. Kemudian yang terakhir adalah di akhir Rajab. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, Abah menganjurkan bagi yang belum sempat melaksanakan saum selama 3 bulan berturut-turut, silakan saum penuh 3 bulan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Hanya Abah bukan menyarankan ya, semacam memberikan gambaran. Bagi yang tidak mampu, paling tidak please, kata Abah, please 1 hari saja pada hari Kamis pertama. Nah, itu sudah dilakukan kita kemarin. Nah, jadi yang puasa kemarin hari Kamis itu nilainya setara dengan saum sunat selama 3 bulan. Nah, jadi kalau kita sudah membiasakan amalnya di bulan Rajab, nanti akan ada peningkatan di bulan Sya'ban, baru kita memperoleh hasil maksimal di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah di dalam melaksanakan amalia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.